Assalamualaikum semuanya. Kami akan menjelaskan mengenai metamorfosis dan daur hidup katak. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk, ukuran, dan struktur tubuh pada hewan, mulai dari menetas hingga dewasa, yang dikendalikan oleh hormon. Proses ini terjadi pada hewan seperti serangga dan amfibi, dan dapat dibedakan menjadi metamorfosis sempurna atau melalui fase larva dan pupa, contohnya kupu-kupu, dan metamorfosis tidak sempurna tanpa fase pupa, contohnya belalang. Nah, teman-teman, ayo kita mencari perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Morfosis sempurna atau metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh pada hewan yang melewati 4 tahap utama: telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Tahap-tahapan metamorfosis sempurna. 1. Telur. Fase awal perkembangan di mana betina meletakkan telur. 2. Larva. Setelah menetas, hewan muda akan aktif mencari makan dan mengalami perubahan wujud dengan berganti kulit atau kulit luar, atau biasa disebut exoskeleton. 3. Pupa atau kepompong. Fase transisi di mana hewan muda membentuk kokon pelindung dan mengalami transformasi internal, mempersiapkan diri menjadi dewasa. 4. Imago atau dewasa. Pupa keluar dari kokon dan menjadi bentuk dewasa yang memiliki bentuk sempurna, organ reproduksi lengkap, dan siap untuk bereproduksi. Ciri-ciri metamorfosis sempurna. Hewan muda memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Melalui tahapan fase pupa atau kepompong, mengalami perubahan bentuk dan struktur yang signifikan setelah menetas. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan hewan yang melalui 3 tahapan: telur, nimfa, dan dewasa atau imago, tanpa melalui fase pupa atau kepompong. Tahap-tahapan metamorfosis tidak sempurna. 1. Telur. Tahap awal di mana telur diletakkan oleh induk betina dan kemudian menetas. Kedua, nimfa. Setelah telur menetas, hewan akan memasuki fase nimfa. Nimfa sangat mirip dengan bentuk dewasa, tapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki organ reproduksi serta sayap yang lengkap. 3. Dewasa atau imago. Nimfa akan mengalami pertumbuhan secara bertahap dengan mengalami pergantian kulit atau molting beberapa kali. Setiap kali berganti kulit, nimfa akan tumbuh lebih besar hingga akhirnya mencapai bentuk dewasa yang matang dan siap untuk bereproduksi. Metamorfosis pada kata. Metamorfosis kata adalah suatu proses perubahan bentuk dan struktur tubuh katak, mulai dari embrio hingga dewasa. Katak termasuk hewan amfibi yang mengalami metamorfosis sempurna, di mana terjadi perubahan signifikan dalam bentuk organ tubuh dari tahap telur hingga dewasa. Proses ini memungkinkan katak berubah dari binatang air yang bernapas dengan insang menjadi penghuni darat yang bernapas dengan paru-paru. Tahap-tahapan metamorfosis pada katak. Fase telur atau egg stage. Katak betina dapat menghasilkan 5.000 hingga 20.000 telur dalam sekali pembuahan. Telur diletakkan di air atau tempat lembab dan dilindungi oleh lendir atau lapisan jeli yang melindungi embrio. Telur menetas dalam waktu 10-21 hari, tergantung kondisi lingkungan. Pembuahan terjadi secara eksternal atau di luar tubuh betina. Nah, kali ini fase kecebong atau berudu. Setelah menetas, kecebong memiliki bentuk seperti ikan kecil dengan insang luar untuk bernapas di air. Pada usia 4 minggu, insang tertutup kulit dan masuk ke dalam tubuh. Kaki belakang mulai tumbuh pada minggu ke-5 sampai 6, diikuti kaki depan pada minggu ke-9. Kecebong bersifat herbivora atau memakan algae dan tumbuhan air.
Selanjutnya, fase kata muda atau young frog stage terjadi pada minggu ke-12. Insang menghilang, ekor memendek, mulut melebar, dan paru-paru mulai berfungsi. Kata muda mulai beraktivitas di darat dan sistem pencernaannya beradaptasi menjadi karnivora. Ekor semakin pendek karena nutrisi diserap tubuh sebagai makanan. Yang terakhir adalah fase kata dewasa, dicapai pada minggu ke-16 atau usia 2-4 tahun. Tubuh kata menjadi sempurna, tidak berekor, kaki kuat dengan selaput, dan bernapas dengan paru-paru serta kulit. Kata dewasa bersifat karnivora atau memakan serangga, hewan kecil, hidup di darat dan kembali ke air hanya untuk berkembang biak. Metamorfosis kata adalah contoh transformasi biologis yang menakjubkan, bukan? Melibatkan perubahan bentuk, struktur, dan fungsi organ yang dramatik. Proses ini tidak hanya krusial untuk kelangsungan hidup kata, tetapi juga menjadikan kata indikator kesehatan lingkungan yang baik. Pemahaman tentang metamorfosis kata memandu kita apresiasi kompleksitas alam dan pentingnya konservasi amfibi. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.